Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami kerjakan. Sebelum mulai materi, saya menggunakan kelompok yang sudah mengerjakan makalah ini. Yang pertama, Wani Siti Maulana. Yang kedua, Nini Safika. Yang ketiga, Tio Fadli. Yang keempat, Ricky Febrian. Yang kelima, Avansi Poporensi. Baik, di sini judul yang kami ambil yaitu rancangan sistem informasi e-commerce pada UMKM berbasis web. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, saya akan mengenalkan diri. Saya Tio Fadli dengan NIM 122-0144 dari kelas 4A. Baik, di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia telah memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis. Perkembangan teknologi lebih banyak berkembang ke arah user friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut. Di masa lalu, aktivitas dunia perdagangan e-commerce dilakukan melalui penawaran langsung. Tapi perkembangan drastis dari internet telah mengubah paradigma tersebut. Penggunaan perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan electronic commerce dan e-commerce Ajri 2000, Hidayat dan Ajri 2017. Pemanfaatan teknologi e-commerce dapat dirasakan oleh konsumen, baik konsumen business to consumer B2C maupun konsumen business to business B2B. Salah satu faktor yang menyebabkan bisnis saat ini menggunakan e-commerce adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas bisnis. Dikatakan meningkatkan efisiensi karena dapat meminimalisir biaya pemasaran, tenaga kerja, maupun biaya overhead. Jika dalam suatu jual beli perjualan dan pembeli bertemu, namun jika dengan e-commerce mereka tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi dengan melalui internet maupun dengan komunikasi melalui telepon atau chatting. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok lain. Terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Ricky Febrian dengan NIM 122000378. Saya akan melanjutkan membaca bab 2. Landasan teori. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Pengaruh kualitas website dipengaruhi 3 hal, yaitu 1. Kualitas sistem, 2. Kualitas layanan, 3. Kualitas informasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan penelitian. A. Observasi, di mana peneliti menggunakan metode ini dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di sosial media, catatan kejadian pada website
e-commerce sejenis yang telah ada sebelumnya. B. Studi kepustakaan. Peneliti mendapatkan banyak tambahan dengan membaca buku-buku atau literatur yang mewakili judul penelitian yang dibahas, khususnya yang berhubungan dengan penjualan online dalam kurung e-commerce. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Sabika dengan NIM 12220. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu bab 3, analisis sistem perjalanan. Struktur organisasi merupakan sebagian kegiatan kerja, menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dihubungkan sampai batas tertentu. Menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihat hubungan pelapornya. Dengan struktur organisasi yang baik, tugas-tugas digolongkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terarah dan terawasi, dan hasil-hasilnya dapat terkendali. Prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan adalah kumpulan dari proses dalam suatu sistem yang saling terkait antara satu dan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Sistem yang ada saat ini memiliki dua prosedur, yaitu prosedur penjualan barang dan prosedur pembuatan laporan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rizky Maulana ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul perancangan sistem usulan. Dalam tahap ini dilakukan perancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Perancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter dan database MySQL. 1. Perancangan use case diagram. Secara umum, perancangan use diagram dibagi menjadi 3 faktor, yaitu sistem administrator, penjualan yaitu dari UMKM, dan pembelian. Adapun secara detail masing-masing aktor dan use case terdapat pada gambar 1 dan 3 di bawah ini. Dapat kita lihat contoh dari gambar tersebut. Pada use case diagram sistem administrator, user sistem administrator dapat melakukan verifikasi akun penjual dan pembeli. Kemudian dapat melakukan lihat data pembeli dan penjual dan dashboard dengan kondisi harus login terlebih dahulu. Dua, use case penjual. Pada use case diagram penjual, user penjual dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu melakukan registrasi yang digunakan sebagai kondisi persyaratan untuk dapat login dan mengakses sistem swadam, update data produk, update transaksi, update penjual, dan lihat dashboard. Di sini contoh dari use case diagramnya. Ketiga, use case pembeli. Pada use case diagram pembeli, user pembeli dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu melakukan registrasi yang digunakan sebagai kondisi persyaratan untuk dapat login dan mengakses sistem swadam, lihat produk, update transaksi, update data pembeli, dan lihat dashboard. Ini contoh dari use case pembeli. Demikian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. 1. Spesifikasi hardware. Spesifikasi perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam pembangunan aplikasi e-commerce
pada UMKM adalah sebagai berikut. Hardware spesifikasi 1. Prosesor dual core 2.8 GHz, 2 RAM 2,3 byte, 3 hard disk 350 GB, 4 VGA code 1 GB, 5 monitor 1024 kali 768 pixel, 6 keyboard standar, 7 mouse standar, 2 spesifikasi software, spesifikasi perangkat lunak yang dipasang pada sistem komputer yang digunakan untuk membuat aplikasi e-commerce pada UMKM adalah sebagai berikut. Hardware spesifikasi 1. Sistem operasi Windows XP profesional SP2. 2. PHP bahasa pemrograman. 3. MySQL 5.0 penyimpanan database. Server 2.0 web server. 5. PHP MyAdmin Turtek database. 6. Address dan kode dan perancangan tampilan. 7. Mozilla Firefox 3.06 web browser. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Popodensi dengan NIM 12200-551. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Dari penelitian ini maka disimpulkan bahwa dengan penerapan aplikasi e-commerce pada pemilik UMKM dapat memberikan kemudahan konsumen dan berbelanja. Memilih katalog produk, pemesanan produk, pembayaran produk secara online tanpa harus datang ke toko. Transaksi biasa dilakukan kapan saja dan di mana saja. E-commerce ini juga dapat memudahkan pemilik UMKM dalam melakukan pengelolaan manajemen perusahaan seperti perubahan dan penambahan katalog produk, transaksi penjualan, pembelian, dan stok barang. Laporan-laporan keuangan seperti penerimaan kas dan laporan rugi laba dapat tersaji lebih cepat sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan. Dan telah dikembangkannya e-commerce ini, diharapkan pemilik UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha dan bisa menjangkau target pemasaran secara lebih luas. Saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut adalah pengembangan e-commerce berbasis website. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komitmen dari pemilik UMKM agar e-commerce ini bisa diimplementasikan. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.